Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran prakarya untuk materi pengolahan. Dengan judul materinya yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Masih sama ya dengan materi yang kemarin. Tetapi hari ini kita akan mempelajari tentang tahapan pengolahan dan penyajian dan pengemasannya. Yang pertama kita masuk ke tahapan pengolahan. Untuk tahapan pengolahan yang pertama itu adalah perencanaan dulu. Jadi sebelum kita membuat suatu olahan bahan pangan, kita harus merencanakan dulu. Dalam proses perencanaan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan atau menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, kelas, kelompok, keluarga saat ini untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Jadi kita identifikasi dulu ya kebutuhannya. Selanjutnya, ide gagasan atau membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Jadi setelah kita identifikasi apa kebutuhannya, kita buat ide gagasannya. Selanjutnya, setelah perencanaan sudah kita lakukan, kita masuk ke tahap pelaksanaan atau pembuatan. Yang pertama kita persiapan. Di sini kita merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengolahan pangannya, atau pembuatannya mulai dari pengupasan sampai dengan pencucian bahan. Selanjutnya adalah proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Jadi di sini, di tahap pelaksanaan atau pembuatan kita sudah mempersiapkan bahan-bahannya, alat-alat yang kita gunakan, serta proses pembuatannya. Selanjutnya tahap berikutnya adalah penyajian atau pengemasan. Yang pertama yang kita lakukan adalah wadah penyajian dan estetikanya. Yang kedua adalah wadah kemasan, estetika dan kesehatan. Jadi penyajian atau pengemasan ini kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Harus kita perhatikan adalah wadah penyajian dan estetikanya. Jadi wadah yang kita gunakan apa dan harus ada unsur kecantikannya. Jangan hanya sembarang membungkus makanan tetapi tidak ada unsur-unsur keindahannya. Selanjutnya wadah kemasannya juga diperhatikan, estetika dan kesehatannya. Jadi harus diperhatikan untuk membungkus atau mengemas suatu bahan makanan. Jangan membungkus bahan makanan itu dengan menggunakan tas plastik hitam atau yang kertas-kertas yang berwarna hitam. Nah, itulah maksud dari kesehatan. Selanjutnya adalah evaluasi. Setelah kita melakukan perencanaan, melakukan pelaksanaan, dan penyajian, kita mengevaluasi. Dalam tahapan evaluasi ini, ada beberapa yang diperhatikan. Yang pertama, merasakan hasil atau produk pengolahan pangan. Dan kedua, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Jadi di tahap evaluasi ini, kita akan merasa hasil yang kita buat itu ya. Jadi, dan tahap evaluasi ini, yang merasa itu bukan hanya satu orang saja. Bisa kita minta bantuan kepada tetangga ataupun guru kita. Selanjutnya, kita mengevaluasi seluruh proses. Apakah prosesnya sudah betul-betul setelah kita merasakannya? Apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan, yang ada di perencanaan kita hasilnya atau belum? Kalau belum, berarti kita harus, pada saat pembuatan kembali, kita harus merubah proses pembuatannya. Selanjutnya kita kembali lagi ke awal. Begitu seterusnya untuk tahapan pengolahan. Jadi diawali dengan perencanaan, selanjutnya pelaksanaan atau pembuatannya, selanjutnya penyajian atau pengemasan, dan evaluasi. Setelah itu kita kembali. Itulah tahapan-tahapan dari pengolahan. Paham? Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke penyajian dan pengemasan. Ini dalam penyajian dan pengemasan ini harus hati-hati ya. Jadi kita tidak sembarang untuk menyajikan atau kita mengemasnya. Dalam menyajikan suatu hidangan atau olahan pangan, hendaknya memberikan penampilan yang menarik sehingga dapat menggugah selera bagi yang melihatnya. Ya iya ya, untuk penyajiannya harus menarik. Kalau tidak menarik kan pasti orang,
malas ya untuk beli, tampilannya saja sudah seperti itu. Nah, pasti orang-orang tidak suka. Nah, makanya mereka tidak tertarik untuk membeli bahan yang kita buat itu. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan penampilan olahan bahan pangan sebagai berikut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya untuk penyajian atau pengemasan. Yang pertama harus ada kombinasi warnanya harus tepat. Jadi usahakan makanan yang kita buat itu berwarna-warna. Jadi jangan cuma monoton di satu warna ya. Selanjutnya bentuk, tekstur dan kekentalan. Selanjutnya rasa dan suhu. Selanjutnya alat saji makanan. Selanjutnya hiasan atau garnish. Dan yang terakhir adalah penyajiannya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan satu persatu mulai dari kombinasi warna sampai dengan penyajian. Yang pertama adalah kombinasi warna. Dalam tata saji, warna merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Padu padan warna yang indah merupakan salah satu faktor yang menjadi nilai jual suatu hidangan. Kombinasi warna yang buruk dapat merusak selera makan secara keseluruhan. Jadi kombinasi warna juga berpengaruh ya untuk menarik minat pembeli. Selanjutnya adalah bentuk, tekstur, dan kekentalan. Bentuk suatu hidangan dapat diciptakan dari pemotongan bahan pangan. Bahan pangan dapat dipotong dadu, memanjang, dirajang secara kasar, atau halus, dibentuk lonjong, bunga atau bintang. Bentuk-bentuk yang menarik mata saat memandang akan dapat meningkatkan selera makan. Pasti ya, kalau bentuknya indah, bentuknya cantik, pasti meningkatkan selera makan kita. Selanjutnya tekstur olahan pangan dirasakan saat di dalam mulut. Apakah teksturnya lunak, kenyal, kasar, kental, atau halus? Ini tergantung ya dari makanan yang akan kita buat. Tidak mungkin puding itu teksturnya kasar. Jadi teksturnya harus lunak atau halus ya. Adapun yang dimaksud dengan kekentalan adalah dalam satu paket menu hendaknya memperhatikan kombinasi tingkat kekentalan hidangan yang berbeda. Jadi tingkat kekentalannya itu dia berbeda-beda ya. Yang ketiga, rasa dan suhu. Dalam penyajian satu menu, hendaknya kita juga perlu mengombinasikan rasa-rasa dari seperti rasa asin, rasa manis, rasa pedas, rasa gurih, rasa pahit, dan rasa asam maupun rasa yang sangat berbumbu. Jadi itulah yang menarik kita untuk membeli kayak snack-snack ya. Karena kita suka makanan yang berbumbu, jadi makanya kita beli snack-snack yang berbumbu. Dan makanannya itu juga harus ada rasanya. Entah dia rasa asin atau rasa manis atau pedas, yang pastinya harus ada rasanya. Suhu dari olahan pangan yang dihidangkan juga perlu diperhatikan. Ada olahan pangan yang enak dihidangkan saat panas dan ada juga yang cocok dalam kondisi dingin. Nah, kalau misalnya soto, tidak mungkin kan kita makan dalam keadaan dingin. Pasti kita mau dalam keadaan panas. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, yang keempat, alat saji makanan. Alat saji khas Indonesia sangatlah banyak. Ada alat saji tradisional maupun modern. Jadi tempat kita menaruh makanan itu ada boleh dalam bentuk alat saji tradisional maupun modern. Alat saji tradisional misalnya dengan wadah rotan dengan dialasi daun pisang. Itu masih biasa ya kita makan, bahkan sekarang banyak yang di rumah makan menggunakan seperti itu. Itu merupakan ciri khas dari tempat makan tersebut. Selanjutnya alat saji modern dapat berupa piring khusus untuk menu hidangan utama, sup, maupun piring kecil untuk makanan penutup yang dilengkapi sendok dan garpu yang sesuai. Jadi alat saji ini juga harus kita perhatikan. Jadi tidak sembarang ya kita menaruh makanan. Selanjutnya hiasan atau garnish. Hiasan atau garnish merupakan penunjang penampilan pada olahan pangan yang dihidangkan. Hiasan ini dapat memberikan aksen warna yang menggugah selera, bentuk yang bermacam-macam maupun tata saji yang menarik. Contohnya yang paling dekat itu adalah penampakan dari
pisang nugget ya. Itu kan sudah dilihat ada hiasan di atasnya, ada keju, ada coklat dan sebagainya. Nah, itu juga dia bisa menggugah selera. Selanjutnya adalah penyajian. Dalam menyajikan suatu hidangan pada piring, hendaknya memperhatikan semua hal yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai dari kombinasi warna, ada jadi itu harus diperhatikan ya urutannya. Dan tidak lupa faktor yang sangat penting diperhatikan adalah kebersihan atau higienisnya suatu hidangan. Hidangan yang tidak bersih akan langsung merusak selera makan seseorang. Ya iyalah, makanan harus dalam keadaan bersih. Jangan sampai di makanan itu ada rambut ya. Jadi itu bisa merusak selera makan seseorang. Makanya kebersihannya itu harus diperhatikan. Suatu hidangan juga dapat disajikan dalam sebuah kemasan. Dalam menyajikan suatu hidangan dengan menggunakan kemasan harus juga memperhatikan penampilan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi selain menyajikan makanan itu di piring, bisa juga kita mengemasnya ya. Kita kemas dia dalam kemasan, dan kemasannya itu juga diusahakan harus menarik agar menggugah selera makan kita ya. Nah, sampai di sini paham kan? Untuk tahapan pengolahan dan penyajian dan pengemasan. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas. Ini kalian akan mewawancara ya. Nah, di sini wawancaralah atau bertanya kepada orang tua atau tetanggamu tentang bahan setengah jadi dari serealia atau umbi yang diolah menjadi makanan khas setempat di daerahmu. Jadi kalian wawancara, kalian bertanya kepada orang tua ataupun tetangga tentang cara pengolahan bahan setengah jadi dari serealia atau umbi. Jadi kalian pilih saja, pilih satu saja ya. Bisa pilih serealia ataupun bisa pilih umbi. Jadi kalau mau keduanya juga bisa. Nah, tanyakan beberapa hal berikut. Yang pertama, kalian tuliskan dulu nama olahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi. Jadi kalian tanyakan apa nama olahan pangan ini yang kalian maksud kepada orang tuanya kalian. Jadi kalian pilih saja salah satu, baru kalian tuliskan namanya itu apa. Selanjutnya tanyakan apa bahan yang diperlukan. Yang ketiga, apa alat yang digunakan dalam proses pembuatannya. Jadi alat-alat yang digunakan ya. Keempat, bagaimana proses pembuatannya. Dan yang kelima, bagaimana cara pengemasannya. Jadi itulah yang akan kalian wawancara kepada orang tua ataupun kepada tetanggamu. Nah, setelah melakukan wawancara, tuangkanlah hasil wawancara kalian pada tabel berikut ini. Jadi setelah kalian mewawancarai orang tua ataupun tetangga, kalian tuliskan hasil wawancara kalian ini pada tabel di bawah ini. Yaitu pertama ada namanya, nama kalian itu siapa ya, pakai nama bahan olahan pangan setengah jadi dari serealia ataupun dari umbi. Jadi maaf ya, bukan nama kalian tetapi nama olahan pangan setengah jadi dari serealia atau umbi. Setelahnya kalian tuliskan bahan-bahan yang digunakan. Itu bukan cuma sampai 4 ya, kalau ada banyak tuliskan keseluruhannya. Ini saya tulis di sini hanya terbatas 4 saja. Selanjutnya alat apa yang digunakan. Selanjutnya proses pembuatannya. Jadi kalian tuliskan proses pembuatannya. Selanjutnya kemasannya. Kalian tuliskan cara pengemasannya, bagaimana cara pengemasan dari makanan olahan pangan setengah jadi yang kalian wawancarai tadi. Paham dengan maksud soal kan? Ya, paham. Nah, hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pembelajaran. Jangan lupa selalu diingatkan tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar walaupun dalam masa pandemi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.